Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan tantangan, banyak dari kita merasa terhimpit oleh tekanan yang terus meningkat. Seperti halnya Ega, seorang pria berusia 42 tahun, kisahnya mencerminkan perjalanan banyak orang yang menghadapi masa-masa sulit. Ega adalah seorang suami dan ayah yang dedikatif, yang menjalani hidupnya dengan penuh tanggung jawab. Dia bekerja di sebuah perusahaan besar, berharap bahwa kerja kerasnya akan memberikan kestabilan dan keamanan bagi keluarganya. Namun, saat segala sesuatu tampak berjalan mulus, tiba-tiba datang krisis yang mengubah segalanya. Dalam kegelapan dan kesulitan, Ega harus menemukan harapan baru yang tak pernah ia duga, membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ega hidup dengan penuh tanggung jawab, menyadari betapa pentingnya perannya sebagai tulang punggung keluarga. Dia memiliki pekerjaan tetap di sebuah perusahaan besar yang memberikan stabilitas finansial dan kepuasan kerja. Namun, dunia kerja tidak selalu ramah. Krisis ekonomi yang melanda menyebabkan perusahaan tempat Ega bekerja harus melakukan pengurangan besar-besaran terhadap tenaga kerja mereka. Ketika Ega mendapatkan kabar bahwa ia termasuk dalam daftar pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja, dia merasa seperti seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Kehilangan pekerjaan bukan hanya berarti kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga menghancurkan rasa percaya diri dan identitas yang selama ini dia banggakan. Ega kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia harus mencari jalan baru untuk memenuhi tanggung jawab terhadap keluarganya. Setelah kehilangan pekerjaan, Ega menghadapi tantangan yang sangat berat. Ia mulai merasakan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sehari-harinya. Setiap hari, dia bangun dengan rasa cemas dan ketidakpastian yang mengganggu pikirannya. Ega berusaha sekuat tenaga untuk mencari pekerjaan baru, mengirimkan lamaran dan mengikuti wawancara. Namun, dalam situasi ekonomi yang tidak mendukung dan persaingan yang ketat, keberuntungan tampaknya tidak berpihak padanya. Tabungan keluarga mulai menipis, dan Ega merasakan beban berat yang semakin menekan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya membuatnya merasa semakin terpuruk. Merasa tidak mampu memberikan yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya, Ega mulai meragukan kemampuan dirinya sendiri, dan rasa putus asa mulai merayapi hatinya. Pada suatu malam yang gelap, setelah hari-hari yang penuh dengan kekecewaan dan stres, Ega duduk sendirian di ruang tamunya. Dalam kegelapan, dia merenungkan hidupnya yang terasa semakin berat. Ketika melihat ke belakang, dia mengingat saat-saat di mana dia pernah merasakan kebahagiaan dan harapan. Namun, sekarang semuanya terasa jauh dari jangkauannya. Setiap sudut rumahnya yang dulunya penuh kebahagiaan kini terasa menekan. Ega merasa terasing dan bingung, bertanya-tanya apakah ada makna di balik semua kesulitan yang dia hadapi. Dalam keheningan malam, ia mulai mencari jawaban dan mencoba memahami mengapa hidupnya harus menghadapi tantangan sebesar ini. Dalam keputusasaannya, Ega secara kebetulan bertemu dengan seorang teman lama, Budi, yang telah lama tidak ia jumpai. Budi, yang juga pernah melalui masa-masa sulit dalam hidupnya, kini tampak lebih tenang dan penuh kedamaian. Mereka duduk bersama di sebuah kafe kecil dan berbincang panjang lebar. Budi bercerita tentang perjalanan hidupnya, bagaimana ia juga pernah merasakan kegagalan besar, tetapi berhasil bangkit dan menemukan harapan melalui meditasi dan refleksi spiritual. Kata-kata Budi menginspirasi Ega, membukakan mata dan hatinya untuk melihat kemungkinan baru. Budi menjelaskan bagaimana meditasi membantunya menemukan kekuatan dan kedamaian batin, dan Ega mulai merasa terdorong untuk memulai perjalanan spiritualnya sendiri. Percakapan dengan Budi menjadi titik balik yang sangat berarti dalam hidup Ega, memotivasi dia untuk mulai mencari harapan dan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dari percakapan mendalam dengan Budi, Ega mendapatkan dorongan untuk memulai perjalanan spiritualnya sendiri. Dengan semangat baru, ia memutuskan untuk meluangkan waktu setiap pagi untuk meditasi. Awalnya, Ega menghadapi kesulitan dalam berfokus, karena pikirannya selalu dibebani oleh berbagai masalah dan kekhawatiran. Namun, ia terus berusaha dengan tekun, mengikuti teknik-teknik meditasi yang dipelajarinya dari Budi. Perlahan, Ega mulai merasakan perubahan dalam dirinya.
Setiap sesi meditasi membantunya meredakan stres dan menemukan kedamaian batin yang selama ini ia cari. Melalui refleksi yang mendalam, Ega belajar untuk melihat kesulitan dari sudut pandang yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan batin bukan hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga membuka pintu bagi harapan baru dan kemungkinan yang lebih cerah. Seiring berjalannya waktu, Ega mulai melihat kesulitan yang dihadapinya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ia mulai mengubah cara pandangnya terhadap masalah yang muncul. Alih-alih merasa tertekan dan terpuruk, Ega mulai melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ia memutuskan untuk menerima keadaan yang tidak dapat ia ubah dan fokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Dengan sikap ini, Ega menemukan bahwa harapan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Dia mulai merasa lebih kuat dan lebih mampu menghadapi rintangan yang datang, dan setiap langkah kecil menuju perbaikan dianggap sebagai pencapaian yang berharga. Kesulitan yang dulu dianggap sebagai beban kini menjadi motivasi untuk terus maju dan berkembang. Di tengah perjalanan spiritualnya, dukungan keluarga menjadi salah satu aspek terpenting dalam kehidupan Ega. Istrinya, Ratna, selalu setia mendampinginya, memberikan dorongan moral dan emosional tanpa henti. Meskipun mereka menghadapi masa-masa sulit secara finansial, Ratna selalu memastikan bahwa Ega merasa dicintai dan dihargai. Anak-anaknya, Putri dan Johan, dengan kepolosan dan cinta mereka, menjadi sumber kebahagiaan dan motivasi yang luar biasa bagi Ega. Mereka selalu membuatnya tersenyum dan memberikan alasan untuk terus berjuang. Keluarga Ega tidak hanya mendukungnya secara finansial, tetapi juga memberikan kekuatan emosional yang sangat dibutuhkan dalam proses pencarian harapan dan pemulihan. Dengan semangat baru yang ia temukan, Ega mulai mencari peluang baru untuk menghidupi keluarganya. Dia menjelajahi berbagai usaha kecil, mencoba berbagai ide dari berjualan online, hingga membuka warung makan sederhana di depan rumahnya. Meski tidak menghasilkan keuntungan besar, Ega merasa puas karena dia akhirnya dapat kembali berkontribusi secara produktif. Setiap usaha yang dilakukan dengan hati yang tulus, meskipun kecil, memberikan rasa pencapaian dan harapan. Ega merasa bahwa ia telah mengambil langkah penting dalam perjalanan hidupnya, dan setiap kemajuan, sekecil apapun, merupakan bukti bahwa ia bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Untuk lebih mendalami perjalanan spiritualnya, Ega mulai terlibat dalam komunitas lokal yang fokus pada pengembangan spiritual dan kesejahteraan mental. Di komunitas ini, ia bertemu dengan banyak orang yang juga tengah mencari harapan di tengah kesulitan. Mereka saling mendukung, berbagi pengalaman, dan membangun hubungan yang saling menguatkan. Ega menemukan bahwa dengan bergabung dalam komunitas ini, ia tidak merasa sendirian dalam perjuangannya. Ia mendapatkan inspirasi dan dorongan dari orang-orang yang memahami dan mengalami perjalanan serupa. Melalui interaksi dan dukungan komunitas ini, Ega merasa semakin terhubung dengan orang lain dan semakin kuat dalam menghadapi tantangan hidupnya. Dengan semangat yang semakin menguat, Ega memutuskan untuk berbagi kisah perjalanannya dengan orang lain. Ia mulai menulis di blog, mencurahkan segala pengalaman dan pelajaran yang telah ia dapatkan. Tulisan-tulisannya tidak hanya bercerita tentang perjuangannya menghadapi kesulitan, tetapi juga tentang cara ia menemukan harapan dan kekuatan dalam diri sendiri. Setiap artikel yang ia terbitkan disertai dengan refleksi mendalam dan tips praktis yang ia pelajari dari perjalanannya. Reaksi dari pembaca sangat positif. Banyak orang yang merasa terinspirasi dan merasa memiliki harapan baru setelah membaca tulisan Ega. Tanpa disadari, Ega mulai menjadi sumber harapan bagi banyak orang yang sedang mengalami masa-masa sulit. Ia merasa bahagia melihat bagaimana kisahnya bisa memotivasi orang lain untuk tidak menyerah dan terus mencari harapan di tengah kesulitan mereka. Walaupun hidup Ega mulai membaik, tantangan baru tetap terus muncul. Kadang-kadang, rintangan baru datang dengan intensitas yang berbeda, menuntut Ega untuk tetap menjaga ketenangan dan fokus. Namun, dengan ketenangan dan kekuatan batin yang telah ia bangun, Ega mampu menghadapi setiap tantangan dengan sikap positif. Ia belajar untuk tidak terlalu khawatir tentang masa depan, tetapi fokus pada apa yang bisa ia lakukan saat ini.
Ega menyadari bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menguji ketahanan dan kemampuan barunya. Dengan ketekunan dan keberanian yang telah ia kembangkan, Ega mampu mengatasi berbagai rintangan, dan kehidupan keluarga mereka mulai menunjukkan stabilitas yang lebih baik. Keberanian dan tekadnya membuahkan hasil, membawa kebahagiaan dan stabilitas kembali ke dalam rumah tangga mereka. Setelah melewati berbagai kesulitan, Ega kini melihat hidup dengan perspektif yang lebih bijaksana. Ia menyadari bahwa setiap kesulitan yang ia hadapi merupakan bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia mulai lebih menghargai setiap momen hidup, baik saat senang maupun sulit. Ega memahami bahwa perjalanan yang telah dilaluinya, meskipun penuh dengan tantangan, adalah proses yang sangat berharga. Ia menganggap setiap langkah kecil menuju perbaikan sebagai pencapaian penting dan sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dengan rasa syukur, Ega terus melangkah maju, mengapresiasi setiap momen dan pelajaran yang telah diperoleh dari perjalanannya. Ega akhirnya menyadari bahwa harapan sejati bukanlah tentang memiliki segala sesuatu yang kita inginkan atau menghindari kesulitan, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri, terlepas dari situasi eksternal. Ia belajar bahwa harapan yang sejati adalah kekuatan yang berasal dari dalam, yang tidak bisa dihancurkan oleh kesulitan apapun. Harapan ini memungkinkan Ega untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan kedamaian. Dengan pemahaman ini, Ega merasa siap untuk menghadapi masa depan dengan sikap yang lebih positif dan penuh percaya diri. Ia menyadari bahwa harapan sejati bukan hanya memberi semangat untuk bertahan, tetapi juga untuk terus berkembang meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Kisah Ega mengajarkan kita bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada harapan yang bisa ditemukan jika kita mau mencarinya. Perjalanan spiritual Ega, dari keterpurukan hingga menemukan harapan dalam dirinya sendiri, adalah contoh bahwa dengan tekad, dukungan keluarga, dan ketenangan batin, kita bisa mengatasi segala rintangan dalam hidup. Harapan bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, melainkan sesuatu yang kita temukan dan bangun dalam diri kita sendiri. Dengan semangat yang tidak pernah padam dan keyakinan pada kekuatan batin, kita bisa menghadapi dan mengatasi tantangan apapun yang datang, menemukan makna dan kebahagiaan di tengah kesulitan, serta terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.